jantan orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu sangat erat kaitannya dengan surga. Artinya surga itu hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, kan gitu kan. Itu jadi modal utama memang kalau orang tenang takwa saur syahadat insyaallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kemana baiknya orang kudu bekalan, semakin jauh perjalanan semakin harus lebih banyak bekal yang dibawa. Mau rek kuy ka mana ke kampung akhir berarti modal takwa teh itu harus terus itu iman yang melahirkan amal soleh didinya kedah dikoleksi sesareuna sareng sasami sasarengan itu kan yang bakal urang ke mana pulang kampung waladdarul akhirah khairul liman ittaqa. Insyaallah kampung akhirat teh lebih utama lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kembali dijelaskan hati-hati ternyata gini kurang temu akiat mau disebut naon menghadapi komo dikerbakeun karena apa? Karena neraka. Jangankan dimasukkan, direndam, dibeleng, disate, dikeum, dikerbakeunnya. Jangankan demikian dicelupkeun bagi moal tahan. Moal tahan. Saringan-ringanna siksa neraka dan paling sebentar kembali sabar macam. Kedah teliti di surah An-Nisa ayat 56 kumaha Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nawdijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan. Itulah siksa yang paling ringan itu. Bahkan di situ tidak Allah sebutkan neraka jahanam komo jahimna tapi cekape saufa nuslihim nara, artinya neraka nu biasa itu pangringanan oke waktu anu pang setedapna itu siksa yang ringan dan waktu yang paling kumaha saufa nuslihim kelak Allah kami akan masukkan di situ artinya nuslihim asla yusli karena nusli kami ayat dua makna asla yusli satu dengan cara diangkat oleh ada malaikat yang khusus bertugas untuk mengangkat nama ubun-ubun seseorang dengan tujuan untuk dihinakan martabatnya, kehargaan namun harus diangkat silahnya. Itu satu kali ngangkat, ketika diangkat mana yang kedua dicelupkan. Jadi itulah siksa yang paling sebentar, jadi saat celoman. Gitu. Satu kali celupan, sampai dikelopkan, dari kalau digelum ya, sebenarnya itu 1 detik deh perjalanan di dunia sebenarnya 48 dinten. Itu dengan hitungan Ulayaumin miktaru al-fasanatin teh baik di Al-Quran maupun di hadis itu. Jadi satu hari di akhirat teh baik di surga maupun di mana bu di neraka itu sami sareng perjalanan 1000 tahun di alam dunia. Ini 1000 tahun di alam dunia teh sadinten ya nanti gitu. Karena sadetik teh 48 hari. Jadi kalau misalkan ulah ngalaman diacungkeun ke neraka itu siksa teringan dan paling sebentar ya nanti 48 poin ceritanya. Apa yang terjadi? Sallallahu saufa kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Jadi setiap kali pada saat hancur, hangus, terbakar apa itu sampai kulitnya hancur, kulit-kulitnya itu, maka disitulah baddalnahum juludan ghairaha, Allah kami gantikan kata Allah dengan julud, dengan kulit-kulit yang lain. Artinya diangkat itu kupal malaikat itu dengan selam diangkat segar dari putih kulit yang baru kekelop dari com hancur angkat segar begitu gitu. Nabi nanti disebut nanti di hadis teh kulang marudihot adat kanak-kanak gitu ya. Itu hancur ya Pak, hancur. Ketika hancur segar kok berapa lama ya bergantung menunggu hisaban sesuai dengan sabar rame di naon teh di karantina di dipicil dibuang virus nantinya. Itulah berarti tong coba-coba itu. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW itu hakikatnya Allah Ta'ala memberikan ayeuna pesan ke orang sadayana supados orang dalam hidup ini mempunyai naon orang tak sudah ada 2 tujuan fisik kira-kira fisik orang tak mengingat demikian adanya neraka teh moal kuat terus orang kadang-kadang fisik apa fisik kita balik ke surga gitu. Terus gitu, visi orang, Allah harus punya visi, wih kemana?
Jadi orang yang hebatnya orang yang bertakwa maka kayak gitu. Kalau kita menjadi orang bertakwa, itu hebat yang bertakwa punya visi. Visi saya harus balik ke mana? Ke surga. Bahkan lebih hebatnya lagi, surganya terus dirancang. Artinya punya amalan, menampilkan amalan kayak orang teh surga segala mana kayak gitu. Itulah orang yang bertakwa. Gitu. Makanya terus jelas tadi neraka orang makiat, surga rawana surga. Nah, jadi orang terakhir visi itu untuk balik ke mana? Ke surga. Karena semua kita hakikatnya adalah makhluk penghuni surga. Gitu. Bukan makhluk penghuni neraka. Kan bapak kita dari surga. Mungkin teh wih ke kampung akhirat, dari tempat asal dari mana? Nah itulah visi kita. Visi kita adalah balik ke surga karena tempat orang asal di mana? Di surga. Udah sampaikan, wih ke kampung halaman teh mampir heula di karantina di mana? Dan muakiat gitu. Tapi kada hemut sama Allah, kada hemut. Melalui Rasulnya, itu kan Nabi mengingatkan betapa banyak umatku yang menginginkan mengharapkan surga, tapi jalan ke surga tadi tempuh. Ya. Sedangkan mengharapkan ke surga, tapi jalan ke surga artinya amalan penghuni surga tidak dilaksanakan. Ketika ditanya yang ke surga, ayo surga naon bahkan tuh kepalang tagung surga nanti Firdaus. Amalan apa yang telah kau tampilkan? Karena penting ayat ke Firdaus. Jangan berharap banyak gitu. Dengan yang Nabi ketika ayana ingin menjadi penghuni surga Firdaus tanpa mengamalkan atau menampilkan karakteristik amalan penghuni surga Firdaus gitu. Sok coba beritahu, orang lain masuk kan? Oh iya, bahkan surga nawan Firdaus. Tapi kan tidak semua orang yang ingin masuk surga Firdaus lalu sanggup menampilkan amalan penghuni surga Firdaus. Sok coba beritahu, pernah orang tadi menampilkan atau memperlihatkan itu atau membuka menyampaikan ayeuna keterangan itu tentang amalan penghuni surga Firdaus. Karena kan kalau dibaca we unggul mana dengan surat nang ayat surat Al-Mu'minun dah ibu kan terus katalah biasanya bapak terus katalah tapi kan tidak dijiwa dimanai ternyata itu kan itulah karakteristik penghuni surga Firdaus tanpa memiliki melahirkan menampilkan amalan penghuni surga Firdaus. Jangan berharap banyak nanti dimasukkan Allah ke sana gitu. Jadi itulah hebatnya orang yang bertakwa gitu, kada garuh visi ingin balik ke mana? Ke surga, bahkan surga itu dinaon. Terus dia ke keluarga misalnya karena pulang dari sini ya sama-sama gitu. Hakikatnya orang tadi itu dulu nyelamatkan diri bisa keluar, pulang dari sini kemaki ya tak salah, bahkan itulah karakter orang yang bertakwa gitu. Mah, lalu dah cik kepoin bapak terus pengajian mamas aja. Ini mah orang bapak harus punya visi. Kita mesti harus terjaya. Buru kasih banyak anak. Udah ya. Jauh itu nah. Ayo naki. Keluar kok kayak nangke. Keluar. Tidak ada siap. Artinya harus mengubah karakter gitu. Orang lebih dekat ke Allah. Kalau sebab tadi ya. Betapa banyak orang yang menginginkan surga bahkan surga Firdaus namun tidak menampilkan atau memperlihatkan karakteristik penghuni surga Firdaus. Surah Allah cuma qad aflahal tuh tadi berarti kada aya di diri urang kesadayana alladzina hum itu kan kenapanya sok coba kita qad sok niatan tadarus satu ayat dipelajari kemarin dengan mengharap itu Allah panjang pendek dipelajari makhraj tajwid saja diri do jeung Allah ditambah nanti tidak dikurangi sambil sekarang sholat malam berapa? 100 rakaat. Waduh, 100 rakaat. Qad aflahal mu'minun. Ayat pertama. Kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terus kata lagi mah, terus walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Tadi ayat 5 ge. Di ayat 5 ya kan amalan calon penghuni surga Firdaus. Sebab mereka itulah nanti surah Allah kumaha ulaika humul warithun. Mereka itulah itu orang-orang yang mewarisi alladzina yarithuna al-firdausa, yakni mereka ini orang yang mewarisi surga Firdaus, yakni para pewaris surga Firdaus yang mana begitu dimasukkan hum fiha kekal la yakhrujuna fiha maka keluar tina eta nah surga salamina itu. Nah nang kayana kada
sanes suku dibaca unggul inilah disebut dengan karakteristik penghuni surga kan aya 4 globalna hijina alladzina hum fi sholatihim berarti orang gaduh bisi balik kemana ke surga bahkan terus dirancang itu sah-sah saja itu hebat yang pertama saya harus balik ke surga bahkan ke surga mana gitu hiji namun soal alladzina hum fi sholatihim global apa ya berarti orang kena meninggalkan sholat dengan apa khusyuk berarti ada perubahan rajin ngaji meningkatkan ayeuna ilmuna pikirna heula awakna heula gitu dan mawa ka khusyuk ibadah ieu ilmuna heula pikir tinggalkeun salat ngaji teh terus keimanan ketakwaan tauhid kesucian bisa kerja gitu mau dibujuk khusyuk dah khusyuk mana kayak saya khusyuk gitu ya setidaknya kaki urang mah khusyukna setelah memenuhi ilmu pikirna ya setidaknya kita terus diusahakan maksimal ke emut ke salentisan ke Allah gitu lah gitu. Tapi kan gitu selesainya banyak. Dan begitu Allahu Akbar langsung brainya brai nama brai urusan dunia tehnya beres deh brai ABC atau ABC ketinggalan aja guys brai cilaki cihabit ketinggalan kadang-kadang sholat asar baik kalau akhir bulan kolot asar tersadar kadang-kadang tahu fil alamin innaka hamidum amalina begitu ngangkat tangan biasa kok Allahu Akbar hati langsung isuk minggu konangan piu makanya gasi harus dibuka Allahu Akbar rumah itu banyak juga konangan beberapa episodenya upami sholat emot karena sesuatu dosa itu sah-sah saja gitu asal tong dituturkeun naonna kahayang eta geus emot wajar tak belum mau kaisa naon-naon sok geus masuk kan dengan kunci kalian ke salat langsung aja ayat 46 nah jadi berarti eta salah satunya aya opas global bulan terus katalan kan kita dibaca tadi jiwa oh iya berarti syarat kata nabi amalan untuk masuk surga nanti pewaris sudah iya oh berarti orang meningkatkan salat kalau bos nu kadua walladzina hum anil lahwi muridun naon terus segelobana orang teh kudu sanggup meninggalkan hal-hal anu kurang manfaat gitu dina hirup teh bukan pulang ngaji enak mah udah geus kade HP pek boga teu naon tapi kade mah neng ujang namun jeung ibuna kade bapak sila emutana gitu teu naon TV aya HP boga tapi kade anu kurang manfaat kade sama urang kan boga PC harus balik ke mana tak mungkin ayeuna arah surga tidak sembarangan namun tidak menampilkan karakteristik penghuni Firdaus gitu mesti harus balik ke mana ke surga jawab ayeuna Pak mau coba gitu ya gitu itu penting ayeuna gitu hiji tak global hiji naon hiji alladzina hum fi sholatihim globalna lah tersebut mah hiji berarti kudu ningkatkeun sholat nu kadua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun tinggalkeun nu kurang manfaat lain mah gitu beres kan HP kayaknya menawarnya di bukunya yang penting agak ada manfaat yang penting ngungkul kamu kurang-kurang iman mah jeung ilmu ngoprek HP teh kana bimaksiatun jeung fitnah ngungkul provokator segala macam kan terus tak Yahudi geus berhasil kan nah nu katilu walladzina hum lizakati fa'ilun punya naon peningkatan aduh aing kudu aya ada hari nikah sampean supaya bisa zakat gitu untuk jadi tangan di bawah selalu gitu kan ingin hidup bagaikan naon keran apa keran menampung sebanyak mungkin air tapi bukan untuk dirinya melainkan disebarkan lagi kepada orang-orang yang memerlukan terus gitu bagikan keran gitu berarti nukatilu harus berusaha untuk menjadi muzaki orang yang suka zakat berarti anu bergema buat gitu sesuatu penyakit umat Islam mah kurang iman mah sok memiskinkan diri itu memiskinkan itu umat Islam banyak kita itu memiskinkan diri ketika ditanya saya kaya saya mampu cari cing saya tidak mampu ngaracun itulah siapa mau dina bansos dan lain-lain kan tapi uangnya gitu padahal masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan resta para buat kadang-kadang segitulah itulah dunianya sebentar lalu pulang yang menjadi penghuni surga Firdaus itulah salah satu visinya tampilkan karakteristik penghuni surga benar katilu harus menjadi orang yang suka mengeluarkan zakat bukan hanya zakat fitrah zakat profesi bukan gaji zakat mal bukan harta zakat perniagaan dagang zakat tijaro bukan pepelakan gitu nah apa gitu nah orang abdi gaduna budak awalah zakatan apa sih
Aduh, itu Barohmat abdi dan istighfar Jakarta Pak Ustaz. Udah tilu kan zat ulangi hiji salat husuk kelobaan anu kadua ninggalkeun kantunkeun anu kurang manfaat anu malah gitu tontonan naon bae HP TV kurang manfaat tinggalkan itulah karakteristik penghuni surga Firdaus. Nu katilu usahakeun sebagai muzaki anu sanggup memberikan zakat gitu zakat wajib maupun zakat sunnah zakat sedekah wajib maupun sedekah sunnah zakat mah sedekah wajib namina ali biasa nu hebat sedekah sunnah jadi zakat mah sedekah wajib jadi artinya lamun teu zakat teh dosa besar itu mah hak orang lain jangan merasa bangga kalau baru hanya zakat sebab zakat mah baru hanya memberikan hak orang lain maka lamun tidak mengeluarkan zakat nanti dalam Islam disebut syarikun maling pencuri bangsat mengapa hak orang lain dimakan diambil itu harus jadi jangan merasa bangga dulu dengan baru mengeluarkan zakat ya mah hanya baru menggugurkan kewajiban memberikan hak orang lain bahkan bila mana ditahan terlebih kepake dituang wah itu memakan hak orang lain yang menjadikan nilai tambah kita mah invest abadi adalah sedekah sunnah luar dirinya infak segala macam naon baik ke masjid ke catering atau apa yatim piatu ke orang tua terlebih istri di rumah sana itu sedekah itu di luar sedekah wajib jadi sedekah teh bagi saja tempat dua ini sedekah wajib yaitu zakat kedua sedekah sudah anu tidak dibatasi gitu kan bahkan sudah lakukan lagi sedekah langsung sunnah itu ukalpa naon amalan penghuni surga Firdaus Allah terus kata lah sana walladzina hum li furujihim wala iya opat aya opat lobana ada orang yang telah sanggup memelihara naon kemaluan furuj li furuj farji pirang-pirang farji itu alat kemaluan laki-laki maupun perempuan hafidun sanggup memeliharanya artinya tidak memperturutkan hawa nafsu syahwatnya itu bukan hanya zina komo zina mah sebab teman cuma nomor ieu namanya ieu mah dosa yang mengarah itu kepada naon nafsu syahwat kepada yang berkaitan dengan seks nah, jadi dosa yang kaitan dengan seks itu harus disanggup dijaga dipelihara itu ulat retret pasep ningali naon jahe naon jahe kalau Pak Haji Agus ningali film kayak di film gitu eta teh kalimatnya furuj memelihara kemaluan maksudnya bukan berarti artinya harus sanggup menjaga memelihara dari dosa yang berkaitan dengan syahwat dengan seks gitu di ayat lain namanya kenal fahsya fahsya kan ayat fahsya yang mungkar hanya dengan sholat yang baiklah kedua itu sanggup dicegah inna sholatana tanha anil inna sholata tanha anil fahsya jadi hanya dengan sholat yang benar-benar dipelihara yang akan sanggup mencegah dari fahsya dan mungkar apa itu fahsya khusus perbuatan dosa yang kaitannya dengan seks itu kebogohan, nyeleweng, baca-baca porno, naon bae. Itu kan kelebihan umat Islam Indonesia mah dua, hiji porno, kedua parno. Porno resep kana pidosaeun, hubungan jeung seks parno kan bahaya. Takut berlebihan karena pengajian, salat berjamaah sieun, di kaundangan, di ka pasar teh sarieur. Parno namanya teh. Parno itu silaturahmi sieur kakenaan tirus ke pasar namanya gelap-gelap keluar mah teh sayeun parno namanya gelap baik takut yang baik jadi porno jeung parno jadi namanya teh fahsya nan Bu fahsya upami mungkar mah umum selain yang berkaitan dengan seks namanya mungkar judi nanti mabok korupsi nanti hukukul walidain durhaka ka inu bapak mitoha ka guru segala rupa eta mungkar namanya kemungkaran selain itu namanya fahsya inna sholata tanha anil fahsya ulangi jadi ayat 4 berarti nu kudu kurang dipertahankan kalau tadi kurang kadang nampis apa bisa kita balik ke mana ke surga bahkan lebih hebat lagi orang bertakwa surga terus dinaon terus dirancang gitu kan kemana segamananya gitu kan teu tiasa kayak kieu punten cepakan ai pindah soal di mananya loh kan gitu dan urang teu gaduh amalan untuk menjadi penghuni surga Firdaus opat jadi terus kata lah sebenarnya kita ibu ke qad aflahal mu'minun tuh beruntunglah izin Quran alladzina hum fi sholatihim khashi'un salat khusyuk dikatakeun ayeuna nu kadua alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun berarti sanggup naon
ninggalkan perkara nu kurang manfaat ayeuna mah itu kurang manfaat gitu. Anu kurang manfaat kira-kira cik aya jalmi anu kuat iktikaf di balong 8 jam sholat itu kuat eta menang lah aya daftar 100.000 menang 3 siki ari di masjid karek oge assalamualaikum langsung ngajreng tah tinggalkeun kali itu wah ini nu kurang manfaat ayo kita kuat eta udah 8 jam iktikaf nago kada beunang gitu gitu kade eta teh nah eta urusanana ieu kade deh penting eta kade masalah mancing teh kade supaya terus ditegaskeun di tasik mah diharamkeun kade anu sok kongko teh nya anu sok bayaran kade kadang terus teknis carana gitu ibu pami ulang ayeuna apa anu ngadu balong nyiapkeun misalkan sekian sakita sok ayeuna kongko bebas mayana misalkan 100.000 menang teh milikat misal kilo menang 3 kilo menang hiji haram eta hukumna eta judi hukumna ketika ada satu pihak yang merasa dirugikan atau menyelesaikan jud sebenarnya lebih ada di tasir sok nanti memang kena balung harus usaha rumah carana sehat halal itu sok we mulai hiburan nyase cibudi nggak pada nyiapkan balong itu sok nggak ada modal kesian dari keluar kita sebelum sok sabar debat maka harus dari jam sekian sampai jam sok we sambil menang kayak menang 3 kilo niat meuli gitu rugi mah menyesal mah oh mah cek niat ngajual lauk target sakilo sabar lagi ngalamun dibebaskeun menang-menang menteu teh judi namina haram hukumna ke dicana ka bumi dibikin ke anak incu haram gitu menjalar terus teh kade sing tegas haram eta nahi mungkar nah sok ada balalo aya kana nahi mungkar hukum teh nya bisa rezeki gituan hukumna haram bisa-bisa sok ibadah ngilu meseup mayar 100.000 batur menang 2 kilo aya menang 3 ku kulutus daripada dahar anak itu parbutnya haram eta hukumna menang judi kena tegas bagi ulang maaf tadi itu ya layang kemana ke surga ke bisi hiji wiadi anu sholat husu kedua ayo bajik anu sanggup ninggalkan hal-hal anu termanfaat kurang manfaat minimal kurang manfaat termanfaat bukan dulu waladina hum lizakati fa'ilun sanggup aina malik busalah yang mau zakat bukan terkobat waladina hum li furujihim memelihara kemaluan kan itu diartikan mentah wah nama langsung habis dijaga senes gitu masanya diurangkap dijaga dan jebus dari harus jaga kemaluan dikemok bukan artinya dari pandangan syahwat bisa simar gitu mereka kerja terang bahkan pakai celana busi jaga no kemaluan ada chattingan terus janjian opat sholat husu meninggalkan yang kurang manfaat zakat memelihara artinya menjaga dari nafsu syahwat nafsu syahwatna dina itu tuh ayat dina kita keluyupin jelas nafsu syahwat karena bisa Rasulullah ukuran mana baina sajengkal tina bujal kahnap gitu ya eta namina nurinaksat lifurujin dosa syahwat nafsu syahwat sajengkal tina bujal kahnap kaitan tadi itu nafsu syahwat namina di tina bujal kalurna itu nafsu pun yang ayam bunghar, ayam wani, segala macam. Kita ngerti, saya juga tidak punya nama kalurnya. Pak Adi kan kita nasi jaga kan. Kita ajarkan gitu. Tangan kita kena hati-hati terakhir sama Allah ayat bu. Jadi kita berarti bakal dilawan amalnya bakal ditimbang gitu kan. Kamu misalkan amal solehnya misalkan 40 salapan, misalnya amal soleh 40 salapan, amal salahnya sampai 50 hit. Maka ke surga, kan kapan sana langsung. Karena itu nah masalah tuh gitu lah masalah gitu soal nanti mau kuat tadi sadin tenu aja barakat sadin tadi hidup di neraka 1000 tahun ya Allah sadetik wae geus 48 berarti sadin teh kullu yaumin mitadar alfasanatin jadi satu hari itu 1000 tahun kalau misalkan amal solehna ayeuna 5 amal solehna 10 amal salahna 80 atau gimana kan amal solehna 40 salapan amal salahna berarti kamar salah aya nu kieu Pak mantap aya surat ke-7 surat naon al-Khauf aya anu 50-50 disebutkeun naon ka surga belum waktunya ka neraka mesti kuat buktinya gitu. Jadi ayat di tengah-tengah karena ketika ditimbang amalan teh 50-50 disebutkan dengan amal soleh seberapa 50 amal salahnya seimbang gitu
gitu. Solihus salam namanya. Solihus salam kan gitu. Jadi imbang amal sholat 50. Nah itu mungkin ayat ku Allah teh lewat malaikat dinaikkan eta mah digiring gimana kalau ke satu bukit disebutnya Araf mata kayak soalnya kan Araf. Jadi ayat satu bukit anu tinggi bisa kayak di mana di akhirat namanya Araf. Itu khusus untuk gitu hamba-hamba Allah ketika dihisab ditimbang amanah itu 50-50 Pak. Itu 55 ulu lamayna 50-50 gitu karena Quran rajin karena gosip naon rajin gitu kan terang timbang itu dicanakan ke mana disimpan di satu bukit yang tinggi saking tinggi-tingginya soal Allah sehingga eta jalma-jalma teh bisa mengawasi bisa mengawasi dan merasakan ayeuna kenikmatan orang-orang yang sudah kabita komentar tapi sama waktuna. Tapi bersama dengan itu tak tahan mendengar rintihan jeritan yang disiksa di neraka sehingga boro-boro aya jadi henteu aya ngarasakeun mending kali teu ngan teu kuat pendengaran tuh. Jadi itulah yang dimaksud dengan siksa neraka. Jadi tong boro-boro siksa neraka dirasakan jangankan dilihat didengar saja sudah tak tahan. Jadi aya penghuni Arab gitu anu mereka ka surga can waktuna tapi mendengar para penghuni neraka disiksa dengan dibakar merintih geus kuat ngopingna sehingga saking kekuatan tak rela tak sanggup melirik teu sanggup karena itu eta penghuni Arab gitu Allah gitu. Jadi ka surga geus teu kuat heka bita ting komentar tapi ka neraka can waktuna aya perhitungan keneh karena menunggu berapa lama kan itu jelas nunggu saeutik wae geus sabaraha berapa hari ngadenge hanya mendengar cerita nanti mual kuat. Jadi ketika majerit buka sahada dan neraka itu kuat tapi nanti sadetik nanti insyaallah ya gambaran kecil makilah karomat dengan misalkan badai kawas luda dan kalau batanya kan misalkan kebun ali katalah misalkan seur jurig nya paramat sih harus ceri guntingnya ketika paramat coba beli ke belakang terus dia teman dia jadi namanya ngupin aja kuatnya kan mereka gitu paramat gambaran kecilnya dan komo yo hantaman rintihan cerita nana jelema bisa di danau. Jadi jangankan mengalami lah mendengarnya saja nggak semua kuat soalnya itulah penghuni kita Araf. Jadi ada satu bukit yang sangat tinggi sehingga bisa memantau bisa bisa merasakan bisa namanya itu menyimak gitu kabita ayo tapi tidak cantiasa mudah-mudahan kita semua oleh Allah digolongkan yang ketika ke mana ke kampung halaman teh mudah-mudahan tong betul ke mana cenah Bu ke karantina heulanya ya Allah mudah-mudahan ke mana langsung kan maka tadi orang yang bertakwa harus menyerahkan visi apa visinya balik ke surga bahkan surga atas dinana terus dirancang terus di sudah mana gitu. Pulang kampung ya ke Garut asal buka iman teh dua kan mana langsung gitu itu mana mudah-mudahan kagolong kusnul khatimah. Amin. Tentu alhamdulillah sampai para subhanakallahumma wa bihamdika